Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Mushola Al Barakah, akhina fillah al-ustaz Rusli Ahfaz SPDI, mata'anallah bitul hayati, segenap para asatidz, para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka kajian ini membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga Allah berikan kepada kita al-futuh wal muluh, kasih pemahaman, dilapangkan hati kita, diangkat derajat kita, yang kurang sehat disembuhkan penyakitnya, sehat zahir dan batin, anak-anaknya saleh salehah, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Ala hadhihi wa niyatin salihah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kana syai'un ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Semoga sehat berkah selalu ya. Kita sampai di halaman 65 ya. Maqalah yang ke-13. Baris ke-9 dari bawah, ada di sebelah kiri. Wal maqalatu ats-tsalitsata asyarata ya. Sudah ketemu. Maqalah yang ke-13. Qala ba'dul hukama'i, sebagian para hukama atau ahli hikmah, ulama-ulama spiritual berkata,
Yambagi lil aqili idza taba. Sepatutnya bagi orang yang cerdas, orang yang berakal, idza taba ay idza arada at-taubata, apabila dia ingin bertaubat, ayyaf'ala asyra khisalin, hendaknya melakukan 10 macam ini. Khisal bisa anwa, bisa asya, 10 macam, 10 kriteria ya. Ahaduha atau ihdaha, salah satunya. Yang pertama dari yang ke-10, istighfaru bil lisani, ya. Istighfar, mohon ampun, bil lisan, dengan lisannya. Nah ini Pak ya, jika orang cerdas dia bertobat, maka dia harus melakukan 10 hal ini. Pertama, mohon ampunnya bil lisan, dengan ucapan dulu. Kayyakula, seakan-akan dia mengatakan astaghfirullah, ya. Astaghfirullah di sini ya. Kalau orang zikir suka lupa astaghfirullahul azim, astaghfirullah, Allah jadi maf'ul bi. Saya mohon ampun kepada Allah. Siapa Allah? Dzal. Ini jadi badalnya, Dzal Jalali. Mohon ampun kepada Allah yang memiliki jalal. Ada sifat jamal, ada sifat jalal. Sifat jamal mengandung makna yang lembut-lembut, yang baik-baik. Allah Razzaq, Rahman, Rahim, ya. Kalau jalal yang serem-serem, ya Aziz, ya Qawiyyu, ya Matin, ya. Ya Syadid, ada balasan-balasan itu. Mohon ampun kepada Allah, ya. Dzal Jalali wal Ikram, sempurna nih. Allah yang maha agung dan yang maha mulia. Min jami'idz dzunubi wal atham, dari seluruh dosa-dosa, ya, wal atham, dzunub, dosa-dosa. Jama' taksir dari dzanbun, ya. Atham juga jama' taksir dari itsmun, sama tuh. Dzanbun, itsmun sama artinya, ya. Kalau kita mau diluaskan terjemah boleh juga. Mohon ampun kepada Allah, ya, yang maha agung dan maha mulia, dari seluruh dosa-dosa dan kesalahan. Boleh juga gitu, ya. Itu yang pertama, ya. Wa nadima bil qalbi. Nah, kemudian tadi lisannya nyebut astaghfirullahalazim, ya. Pas kita salah. Lalu wa nadima bil qalbi, nadima, ada penyesalan di dalam hatinya gitu. Ala ma madha min adz-dzunub, ya. Atas dosa-dosa. Ini metode terjemah. Min dulu, min adz-dzunub itu minnya min tafsil, dari dosa-dosa yang madha, yang telah berlalu, yang telah dilakukan sebelumnya. Dua tuh ya, menyesal. Wa ikla, kemudian ikla. Tuh, biar nggak salah dulu. Istighfaru bil lisan. Tadi wa nadmu bil qalbi, menyesal di dalam hatinya. Wa ikla'u min adz-dzunubi fil hal. Ikla. Ikla ini langsung berhenti itu. Min adz-dzunub fil hal. Jadi seketika itu juga dia melepas dari dosa-dosanya fil hal. Yang namanya tobat fisik. Artinya tubuhnya udah enggak mau lagi melakukan hal-hal dosa. Dia berhenti dari dosa-dosa fil hal, seketika itu juga. Bil badani, ya, dengan badannya. Jadi dia
udah nggak sama sekali nggak mau lagi melakukan maksiat, ya. Kasai fi adail mazalim, seperti upaya melakukan kezaliman. Berikutnya wal azmu alla ya'uda, an la ya'uda mansub dengan an. Berazam, bertekad tidak ya'ud, nah tidak kembali lagi ila ma nahallahu anhu, kepada apa yang Allah larang kepadanya, ya udah tobat itu sama lamanya, abadan selama-lamanya, ai ila akhir umri, artinya sampai akhir umur kita datang, ya. Wa hubbul akhirati, berikutnya ya dia udah kagak lagi kembali kepada maksiat dan dosa, dia mulai cinta kepada akhirat, bil iqbali ala umuril akhirah, ya, yang menyambut melaksanakan ya perkara-perkara akhirat. Bisa juga iqbal bermakna ibadah pada urusan-urusan akhirat. Kemudian wa bughdud dunya, benci kepada dunia, ya, ai bil idbari an umuri dunya, artinya dia memalingkan, ya, menjauh dari urusan-urusan dunia. Kalau Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dunia, makhluk, diri kita sendiri ini merupakan arid, ya, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan untuk sair ilallah. Ada orang yang dengan dunianya tertipu dia, ya, menjadi jauh dari Allah. Ada yang dengan dirinya sendiri asik aja, magrur dia, ya, membuat dia juga jauh dari Allah. Yang jelas-jelas ada setan pasti dah, jauhin terus, ya. Kemudian wakilatul kalam, nah, mulai ya sedikitkan bicara, yang penting-penting aja, hemat bicara. Ada ungkapan idza ma hamamta fin nutqi bil batil, jika Anda ingin bicara, ya, tapi pas ngomong yang jelek-jelek, ngawur dah, malayani, kata faj'al makanahu tasbihan aw tilawah, maka gantilah dengan tasbih. Daripada ngomong jelek mendingan istighfar, selawat, baca subhanallah, baca la ilaha illallah, begitu, ya, atau baca Quran, baca kulhu, gitu, ya. Nih, waqillatul kalam, menyedikitkan kata-kata. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau bersabda, man kathura kalamuhu, barang siapa yang banyak kalamnya, omongannya, kathura saqatuhu, pasti akan banyak, ya, salahnya. Wa man kathura saqtuhu kathurat dzunubuhu, dan barang siapa yang banyak salahnya, banyak terpelesetnya, maka banyak dosa-dosanya. Ini pas, ya, ini kan fil fa'il, ya, kathura saqtuhu karena fa'ilnya mudzakkar, kathurat karena fa'ilnya dzunub, jama dari dzanbun, ya. Wa man kathurat dzunubuhu, berikutnya, dan barang siapa yang dosa-dosanya banyak, kanatin naru aula bihi, maka api neraka lebih utama buat dia, ya. Berikutnya, ya, tobatnya sedikitin ngomong. Sekarang wakilatul akli wasyurbi, nah, dia juga mulai mendikitkan makanan dan minuman. Di sini maknanya dia banyak puasa nih, ya. Orang yang puasa Allah jaga, Allah pelihara.
Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, auliyaullahi min khalqihi, ya, kekasih-kekasih Allah daripada makhluk-makhluknya adalah ini ahlul ju'i wal 'atasi, orang-orang yang suka melaparkan dirinya, ya, suka laparin dan suka atos, suka menahan haus. Berarti maksudnya puasa di sini. Para ahlilah itu orang-orang yang ahli puasa dia. Faman adzahum, barang siapa yang menyakiti mereka, humnya jama'ul bih ini. Intaqamallahu, Allahu jadi fa'il minhu, maka Allah akan membalas dia. Wa hataka sitrahu, dan Allah akan hataka, apa hataka itu? Allah akan membongkar, membongkar. Sitrahu penutupnya, maksudnya aibnya. Wa harrama alaihi aisyahu min jannatihi, wa harrama, dan Allah haramkan atas dirinya aisyahu, apa, kehidupan, ya, itu mendapatkan kehidupan min jannatihi, dari surganya Allah. Jamaah ini ada sitr, ya. Nanti ada orang-orang yang bisa dengan tipu dayanya ame malaikat tertipu. Malaikat tertipu. Di Minhajul Abidin tuh detail banget. Malaikat tertipu dengan hamba-hamba ini, ya. Ketika naik ke atas, laporan Allah, ini ada sekelompok orang amalnya luar biasa banyak banget. Itu ada riwayat yang pertama, Allah liatin, Allah pantau, kata Allah apa? Malaikat, orang-orang ini seret ke neraka jahanam. Ya. Di riwayat lain Allah liatin langsung. Rudduhu ila sijjin, rudduhu ila asfalin. Lemparin dia ke neraka yang paling bawah. Ya. Nah, disitulah Allah membuka aib kita sehingga kita aja malu sama malaikat. Ya. Yang tadinya enggak ketahuan malaikat jadi ketahuan malaikat. Subhanallah. Kita dibuat hina di depan malaikat. Jadi malaikat bangga banget. Hadisnya kemudian tanya, "Ya Rasulullah, syibhum lana." Siapa mereka ya Rasul? Pertama, orang-orang yang kalau beramal kagak pernah ikhlas. Selalu ada riya aja, ujub aja. Amalnya kagak lillah karena Allah. Maka kita tadi ngaji selalu ya, kita tajdi dunia ibtigha'a mardhatillahi wa thawabi. Kita duduk gini ngaji semata-mata mencari ridha Allah. Enggak yang lain enggak ada, ya. Kita sedang mulai meniti nih, mempersiapkan mesen sama Allah, pengen punya istana di sorga, pengen punya rumah yang nyaman di sorga, ya. Sorga itu luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Nah, itu hanya diberikan uiddat lil muttaqin. Hanya orang-orang yang takwa. Orang sombong sorga kagak mau. Orang ria sorga kagak mau. Ada diriwayatkan takallamatil jannatu wa qalat, sorga berbicara, kata sorga, ana haramun, katanya, lil murai, aku ogah, aku kagak demen, kagak mau dimasukin orang-orang yang ria, ya, orang-orang yang amalnya kagak ikhlas, ya. Satu lagi kata Nabi, mereka sama seperti Anda. Anda puasa, mereka puasa. Anda haji, mereka haji. Anda sedekah, mereka sedekah. Ya. Tetapi ketika dia sendirian
dengan hal-hal yang dia haramkan, intahaku, dia jaga. Jadi selama ini dia bisa jaga karena ada orang aja banyak. Kalau kagak ada orang dia setan, ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani di depan orang kayak malaikat. Kalau di luar ini nggak kelihatan, setan ternyata. Ya. Itu bentuk orang-orang yang munafik. Maka tempatnya fi darki asfala safil minan nar, di kerak bumi yang paling dasar. Ya. Semoga kita selamat semua ya dari sifat-sifat munafik, ya, amal-amal yang ria, yang ujub, ya. Jadi kita orang-orang yang mukhlasin, ikhlas. Baik. Ini ada hatta kasitrahu, ya. Allah bongkar aibnya. Wa harrama alaihi i'ishahu, dan Allah haramkan atasnya, ya, menikmati kehidupan di surganya. Rawahu Ibnu An-Najjar. Hatta yatafarragha lil ilmi wal ibadah. Ya. Jadi tadi urutannya ya diikuti sampai makannya sedikit, minumnya sedikit, terus ngapain? Ngisi waktunya. Orang tobat itu ini aja dah, habis itu jalan-jalan, main-main, enggak. Orang tobat langsung hatta yatafarragha, dia fokusin waktunya lil ilmi wal ibadah. Ya. Dia curahkan dirinya untuk nuntut ilmu dan ibadah. Ya, saya bikin statement kemarin, orang yang capek-capek nuntut ilmu, insya Allah orang yang bahagia dia. Ya, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia, dan semua amal ibadahnya berdasarkan ilmu. Ya, Allah tambahkan ilmu yang tadi dia agak tahu jadi tahu, karena ilmu laduni. Kata Nabi apa? Man amila bima alima, barang siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu. Ya, ngaji jadi ilmu. Warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah kasih dia ilmu yang tadinya dia kagak tahu. Kalau dalam Al-Qur'an istilahnya ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Takutlah Anda kepada Allah, maka Allah akan ajarin Anda. Ya, gurunya langsung Allah. Ya. Atau pintar aja. Hatinya bersih, ya. Baik. Kemudian ada syair yang berbunyi qala syair, ya. Ghadan tawaffan nufusu ma kasabat. Nanti, ya, semua jiwa-jiwa itu akan tawafa, akan menuai, akan mendapatkan maka sabat, apa yang dulunya dia pernah lakukan, ya. Wa yahsuruz zari'una ma zara'u. Zara'a yazra'u fa huwa zari'un. Zara'a zara'u, ya. Wa yahsudu, dan akan menuai, ya, memperoleh, panenlah. Az-zari'un siapa? Orang-orang yang memanen. Para petani itu dia akan mendapatkan mazara'u, apa yang dia tanam. Kalau kagak nanam ya nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau dia nanam dapat. Jadi, nanti semua jiwa akan mendapatkan apa yang pernah dia lakukan dulu. Para petani akan menuai apa yang dia tanam. In ahsanu li anfusihim. Ini pernah Allahyarham Kiai Haji Abdul Syafi'i ini ngangkat hadis ini. In ahsanu, dengan suara khasnya, ahsanu li anfusihim. Jika mereka berbuat baik, maka mereka telah berbuat baik untuk dirinya. Sesungguhnya dia telah berbuat baik padanya. Wa in asa'u, jika sebaliknya, jika mereka berbuat tidak baik, fa bi'sa ma sana'u, sungguh jeleklah apa yang telah mereka perbuat.
Fallahu dzu rahmatin wa dzu karmin. Sesungguhnya Allah dzu rahmatin, sumber, dzu ay sahib, ya, sumber rahmat dan sumber kemuliaan. Wa in jahilna fahilmuhu yas'u. Jika kita jahil, ya, artinya berbuat dosa, fahilmuhu yas'u. Asalnya fahilmuhu, kelembutan Allah itu masih aja luas. Artinya apa? Jika kita berbuat dosa, Allah akan selalu, ya, membuka pintu rahmatnya, ampunannya. Ya Rabb, wahai Allah, faktubna liyawma fi mala'in. Ya Rabb, catatlah kami Allah, al-yawma, nanti di hari kiamat, fi mala'in, termasuk golongan orang-orang yang tamassaku, berpegang teguh bil kitab, dengan Al-Qur'an, wantafa'u, dan kita bisa mengambil manfaatnya. Tadi nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wal istifada wal ifada wal hatha 'ala tamassukiya bi kitabillah. Itu selalu kita baca, ya, agar kita selalu, ya, termotivasi untuk berpegang teguh kepada Alkitab, Al-Qur'an. Wa aghnina, ya Allah, kayakanlah kami, atau berilah kepada kami kecukupan. Wa'fu an, apa tuh, jarimatina, dan maafkanlah dari dosa-dosa kami. Jarimah itu kriminal, dosa-dosa. Wamnun bi amnin innana daraun, dan amankanlah, ya, kami, bi amnin ay bi amnika, dengan rasa amanmu ya Allah. Innana daraun, sesungguhnya kamilah hamba-hambamu yang lemah. Wakilatun naum, kan ini lagi mensyarahkan ungkapan yang tadi, ya. Tadi ada sedikit ngomong, qala syair an bahril khafif, dengan bahr khafif. Ya kathirar raqad wal ghafalati, raqadi wal ghafal. Wahai orang yang tukang tidur, nanti kebanyakan tidur dan banyak lalainya. Kasratun naumi turithul hasarati, bukan ha pakai kha tuh, ya, kurang titik, ya. Kasratun naumi, banyak tidur, turithu, akan apa? Melahirkan atau membawa kepada al-khasarat, pada kerugian. Oh, benar, ya. Kalau pakai kha, kerugian. Kalau ha, penyesalan, ya, hasalnya. Itu bahasa Arab, ya. Kha, ha, beda artinya. Kayak laban, labin. Saya pengen minum labin. Nah, bibirnya pecah misalnya. Labin artinya batu bite. Laban, susu. Ya, sama. Dalam bahasa Arab, ilmu nahwu ada mu'rab. Mu'rab lawannya mabni. Ada mu'arrab. Fikul lughah, itu fikil lughah. Lafzun ajnabiyun tantiqu bihil arab. Jadi ya kathirar raqadi wal ghafalat, wahai orang yang tukang kebanyakan tidur dan banyak lalainya. Kasratun naumi turisul hasarati, banyaknya tidur akan membawa kepada penyesalan. Inna fil qabri inna zalta ilaihi, sesungguhnya di dalam kuburan itu, inna zalta ilaihi, jika Anda telah masuk ke dalam kuburan, katanya laraqa dan yatulu, pasti Anda akan jadi orang yang tidur selama-lamanya. Agak bangun-bangun lagi kan, nanti udah mati ke kuburan.
ba'dal mamat, setelah kematian. Kalau kita udah masuk ke kuburan, katanya kita akan tidur dengan panjangnya ya setelah kematian. Artinya kagak bangun-bangun lagi. Kapan bangunnya? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan ya. Amanta, hanya istifham. Amanta sabata min malakil mauti, katanya. Apakah Anda merasa aman ya penjagaannya, ketetapannya dari rongrongan ya malaikat maut? Unadi munadin, ada seruan yang menyeru, bil bayyinati ya, dia bawa catatan-catatan tuh, penjelasan-penjelasan. Fulan dipanggil, Pak. Nanti di sana itu kalau orang yang kagak ikhlas itu dipanggil 4 nama kalau salah. Ya kafir. Kafir sini. Berapa lagi? Ya ragad. Pengkhianat. Ya fujar. Orang zalim. Satu lagi apa? Ya, ada 4A. Fakir. Ya fakir ya. Orang yang kere gitu ya. Ada 4 nama penyebutan bagi orang yang kagak ikhlas dalam beramal. Ya. Kemarin di Minhajul Abidin. Bapak-bapak jamaah sekalian, itu kita ngaji kebetulan alhamdulillah ya, kan muter terus ngaji tiap hari itu. Itu kalau ada yang rajin, itu dikumpulin, itu jadi satu tema tuh, tematik itu. Maudhu'i itu. Nyambung semua gitu. Ketemu jadinya. Baik kumpulin. Jadi beberapa judul buat khutbah-khutbah Jumat, buat ya sambutan-sambutan. Nah, kalau diikutin nyambung semua gitu. Ya. Ada yang sudah saya mulai juga kumpulin, jadi saya buat kerangka dakwah. Ya. Karena ketemu tuh. Kan kagak ada buku yang sempurna, enggak ada. Masa mesti nyebut ini ada, kayak kita lagi kumpulin, itu namanya jami'. Ya, kumpulin gitu. Tulis. Baik. Jadi kalau misalnya ngikutin terus ya, itu ketemu semua tuh, nyambung. Baca tafsir, baca kitab ini lah. Hakikatnya mas satu, ayo buru-buru, fasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera bertobat ya. Segera perbaiki diri, banyak amal soleh ya untuk persiapan kita menghadap Allah. Taib, lanjut. Qala Allah Ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Allah Ta'ala berfirman, dulu kami ya sedikit sekali tidurnya tuh ya pada waktu malam. Ai kanal muttaquna al muhsinuna fid dunya bil qawli wal fi'li yanamuna fi zamanin qalilin minal lail. Orang-orang yang bertakwa dulu di dunia itu kalau malam tidur sedikit. Begitu tidur enak-enak, dia bangun malam ke tempat yang paling, waktu yang paling mustajabah, waktu yang paling mahal. Ya, maqam mahmudan ladzi wa bangun malam tahajud. Istighfar, meneteskan air mata, taubat, nangis itu ya. Orang takwa dulu gitu. Ai kanal muttaqun al muhsinun, orang-orang yang bertakwa, orang yang baik-baik di dunia ya, baik perkataannya, perbuatannya, mereka yanamuna fi zamanin qalilin minal lail. Mereka tidur di waktu malam itu dengan hanya sedikit saja ya. Kalau bapak-bapak berapa tidur itu berapa jam? Ini pulang ngaji langsung tidur. Waktu itu berarti jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 9 jam. Kebanyakan ya. Paling enggak 8 jam lah ya.
tidur jam 9 ya, bangun jam 4 gitu lagi. Baik. Wabil ashari hum yastaghfirun tuh. Orang-orang soleh di waktu sahur dia bangun. Ini waktu yang keramat ini berarti, waktu yang mahal. Di waktu itulah Allah turun ke langit dunia. Hal min taibin, kata Allah. Malam ini ada yang minta tobat, akan aku terima tobatnya. Ada yang minta sesuatu, akan aku beri. Ya. Bangun payah malam-malam ya. Jangan bangunnya bangun isinya doang. Oh, mama. Bangun pengen dekat sama Allah. Taib. Wal maqalatur rabi'ata asyarah. Makalah yang ke-14. Qala Anasun. Yang baru datang kitabnya halaman 66 ya. Ini sahabat Anas berkata, siapa ini? Khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan beliau sampai sekian tahun tinggal sama Nabi, enggak pernah dengar Nabi. Madza fa'alta? Ya. Menggambarkan bagaimana sosok Nabi begitu lembutnya, begitu bijaknya gitu ya. Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas bin Malik ya kan, Ibnu anak Malik ya. Katanya apa? Innal arda tunadi kulla yaumin ayyanan. Sesungguhnya bumi setiap hari menyeru dengan terang jelas. Bi'asri kalimatin, dengan 10 ungkapan. Wa taqulu ay al-ardul lati nahnu 'alaiha. Ya, bumi yang kita berada di atasnya ini nih berkata, ya bna Adam tas'a ay tajri ila kulli jihatin hala kaunik ala zahri wa masirik fi batni ay marji'ik fi batni. Segitu tuh, satu tuh batu. Ya. Wahai bu, sesungguhnya bumi tunadi kulla yaum, memanggil setiap hari dengan sangat jelas dengan 10 ungkapan. Yang pertama, ya bna Adam, wahai manusia, wahai anak manusia, anak Adam manusia. Tas'a ay tajri, Anda berlari, berjalan, ila kulli jihatin, arah mana aja. Coba pagi-pagi sampai gini hari bapak-bapak udah ke berapa tempat udah? Mana aja? Ya. Saya aja bersyukur tadi saya tuh, ya Allah, ini rahmat aja, kagak boleh. Artinya Allah kasih kemudahan waktu bisa jalan itu rahmat dari Allah, kebaikan Allah. Jangan buru-buru ngagulin, takut aja jadi ngagul, ujub. Tadi pagi berangkat, ada rapat di wali kota, situ Tambun, ada sidang, berangkat lagi sidang proposal, terus sampai sore, barusan sampai tuh, buru-buru kesini lagi. Ya Allah, kalau bukan rahmat Allah tuh susah. Ya, kalau bukan kebaikan Allah. Jadi bukan, jangan nisbatin kata selalu ya orang baik itu kesempurnaan kita ini kan kepada Allah, kekurangan kepada diri kita, itu ya. Jangan dibalik ya. Baik. Anda berjalan ke setiap arah, hala kaunik ya, dengan kondisi Anda tuh. Ala zohri, di atas punggungku. Ini kata apa? Kata bumi itu. Wa masiruka fi batni, dan tempat kembalimu tahu enggak? Di perutku. Ay marji'uka fi batni, artinya tempat kembalimu tuh di perutku. Ini kata bumi kan? Kan kita pas wafat dikubur di mana? Di bumi kan, di perut bumi. Kedua, wa ta'si khaliqaka, jadi maf'ul bih, ala zahri, dan Anda maksiat, Anda durhaka kepada Tuhan kalian
ala zohri, juga di atas punggungku, atau di atasku, kata bumi ini. Wa tu'adzibu ghadan in idza kunta fi batni, dan Anda akan diazab nanti apabila Anda sudah berada di dalam perutku, kata bumi. Ya, kemarin saya sampaikan di tempatnya itu Haji Tabri, ya, keluarga besarnya, tidak ada satu mayat pun yang selamat daripada himpitan bumi atau digencet dia, oleh orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang sebelum meninggalnya dia rajin baca kulhu, baca surat Al-Ikhlas. Wa tadhaku ala zahri wa tabki fi batni, sekarang Anda ketawa di atas punggungku, ya kayak gitu sekarang, ya. Wa tabki fi batni, nanti Anda akan menangis di dalam perutku. Qala Aliun karramallahu wajhah, Imam Ali berkata, idza dohakal alimu dohkatan. Nah, ini jadi maf'ul mutlaq. Apabila orang alim ketawanya terbahak-bahak, ya, hilang muruahnya tuh. Majja minal ilmi majjatan, maka kata ilmu itu bagaikan dia memuntahkan ilmunya. Orang alim ketawanya sampai kelihatan batas. Wa tafrahu ala zahri wa tahzanu fi batni, sekarang Anda gembira di atas punggungku dan nanti Anda akan bersedih di dalam perutku. Wal farhu yasta'milu fi ma'anin. Nah, ini sekarang bicara tentang kata farh. Gembira itu katanya memiliki beberapa makna. Ahaduha, yang pertama, al-bataru, sombong. Wa alaihi qauluhu ta'ala, ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, innallaha, ya, itu innallaha atau salah tulis itu, innallaha la yuhibbul farihin, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong. Nah, jadi farah tadi punya makna banyak, diantaranya sombong. Nah, itu dalil ayatnya. Kedua, farah juga punya makna ridho, ya. Wa alaihi qauluhu ta'ala, ya, dan buktinya firman Allah Ta'ala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap kelompok, maka hizib itu partai, dikata hizib ini, setiap kelompok, bima ladaihim, apa yang ada pada mereka, farihun, mereka bergembira, ya, dari kata radiyah, senang. Wa tsalisu, dan yang ketiga, farah bimana as-sururu, senang. Wa alaihi qauluhu ta'ala, buktinya dalil Allah, farihina bima atahumullahu min fadlihi. Farihin, mereka bergembira dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka daripada karunia Allah. Warabi'u, makna tadi farah yang keempat, ladzatul qalbi binaili ma yastahi. Nah, kelezatan hati itu dengan menerima sesuatu yang dia inginkan. Ingat bapak-bapak kan kalau dapat sesuatu yang dipengenin kan senang kan? Ya. Mendapatkan sesuatu yang dia pengenin. Yuqalu farhun bisyaja'atihi, ya, dikatakan juga farah itu dengan keberaniannya. Wa ni'matullahi alaihi, dan nikmat Allah atasnya. Wa bi musibatun aduwuhu, dan musibah sebagai musuhnya. Kalau musibah berarti kagak lagi gembira dia. Berikutnya, wa tajma'ul mala ala zahri wa tandamu ala dzalika fi batni. Sekarang kamu mengumpulkan harta di atas punggungku, kata bumi ini, kelak Anda akan menyesal nanti di dalam perutku. Walam tanfa'hu fi ta'atillah. Kenapa? Karena harta yang tadi dia kumpulin kagak bermanfaat buat dia dalam ketaatan kepada
Allah. Hartanya buat hambur-hamburan maksiat dan lain sebagainya. Wa ta'kulul harama 'ala zahri wa ta'kulu kadidanu fi batni. Masyaallah. Sekarang engkau makan barang-barang yang haram di atas punggungku, ya, kata bumi, ya. Wa ta'kulu kadidan, nanti ulat belatung, ya, nanti engkau akan dimakan oleh ulat dan belatung fi batni, di dalam perutku. Ya. Banyak kita gali kuburan yang masih ada, habis tuh kan, habis dengan didan. Wa tahtalu ay tatakabbaru wa ta'ajjabu bi nafsika maraha, dan Anda berlaku sombong, takabur, congkak, ujub dengan dirimu, ya, ay ala zahri, di atas punggungku, fatadhillu ay tasiru dhalilan fi batni, nanti Anda akan hina di dalam perutmu. Habis kita dia. Rawiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan Nabi berkata, wa iyyaka wa isbalal izari, ya, jauhkanlah olehmu menjulurkan pakaian, ya, apa, di atas mata kaki, ya, itu. Fa inna isbalal izar, sesungguhnya menjulurkan pakaian di atas mata kaki itu, minal makhilati, ya, merupakan bentuk kesombongan, ya. Wala yuhibbuhallahu, Allah itu, dan Allah tidak akan cinta kepadanya, ya, hanya maf'ul bih. Wa inimru'u syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika. Nah, jika seseorang syatamaka, hanya maf'ul bih, jika seseorang mencaci Anda, wa ayyaraka, menghina Anda, bi amrin, dengan sesuatu, huwa fika, artinya ada, memang kita dicaci, kita dihina, memang dalam diri kita ada itu. Paham ya? Bapak dikatakan, Bapak sombong, ya, orang bilang ente sombong, ini memang kita sombong tuh, ya. Katanya, fala tu'ayyirhu, jangan engkau balas hina dia, ya, bi amrin huwa fihi, ya, dengan cacian yang ada pada dirinya. Jadi kalau kita memang dicaci, emang kebetulan kita ada, malah kita bersyukur, itu teguran dari Allah, alhamdulillah, diingetin tuh, ya. Ya, malah kita balas lagi, wadahu yakunu wabaluhu alaihi, biarkan dia, katanya, karena akibat buruknya akan kembali kepadanya. Kalau alaihi itu jelek, maka akibat buruknya akan kembali kepadanya. Jika ada orang yang menghina kita, mencaci kita, jangan kita balas, biar aja, ya. Sementara wa ajruhu laka, pahalanya buat Anda. Wala tasubannana ahadah, kata Nabi itu, janganlah Anda sekali-kali, ini pakai taukid, ya, tsaqilah, la tasubanna, janganlah sekali-kali Anda mencaci, menghina ahadan, seorang pun. Rawahu Ibnu Hibban, wallahu alam bissawab. Ya, ini namanya bumi bisa bicara, ini Pak. Suara bumi nih, serem juga, ya. Oke, semoga berkah, bermanfaat, dan mendapat rahmat Allah. Ala hadiniyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.